Temuan belatung di makanan, penyaluran MBG dihentikan. Dua paslon klaim menang dalam PSU Pilgub Papua. Penyewaan busana adat meningkat jelang HUT RI ke-80. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Merauke hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Frankie Wohel, inilah Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, kita awali berita pertama. 6 dapur umum baru MBG akan dibangun di Merauke. Penambahan dapur umum MBG ini untuk memperluas jangkauan layanan hingga di wilayah terpencil. TNI bersama pemerintah tengah mempersiapkan pembangunan 6 dapur umum baru untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Merauke. Rencana ini disampaikan langsung oleh Komandan Kodim 1707 Merauke, Letkol Infantri Joni Nopriadi. Menurutnya, dalam waktu dekat akan ada 6 dapur yang terbentuk berlokasi di sebelah Dinas Pendidikan Jalan Biak, Tanah Miring, Kompi Unit 757 Guptavira, dan dari Badan Intelijen Nasional. Yang saya dapat informasi yang dalam waktu dekat itu akan ada 6 dapur yang akan terbentuk. Nanti akan ada di sebelah Dinas Pendidikan. Itu juga ada. Di Jalan Biak juga ada. Nanti di Tanah Miring juga ada. Habis itu nanti 757 juga akan ditunjuk sebagai dapur sehat. Tambah lagi nanti dari Badan Intelijen Nasional itu juga akan membangun dapur di sini. Jadi sudah ada 6. Dandim juga menambahkan akan dibangun dapur umum di Muting dan Kurik agar masyarakat terutama anak-anak di daerah yang sulit dijangkau bisa merasakan manfaat program ini. Sebelumnya sudah di-launching satu dapur umum MBG di Jalan Haji Kasim pada Senin lalu dan langsung diterapkan di SD Impres Gudang Arang sebagai sekolah penerima pertama program MBG dalam lingkup dapur umum yang baru. Kathleen Romera, Kompas TV, Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kabupaten Merauke menggelar sejumlah kegiatan dalam menyambut HUT ke-80 RI. Seluruh kegiatan yang digelar menelan biaya hingga 1 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Merauke mengalokasikan anggaran sebesar 1 miliar rupiah untuk mendukung rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Panitia HUT RI Kabupaten Merauke, Marta Bayu Wijaya mengatakan, anggaran yang diberikan untuk 11 seksi dan sejumlah agenda menyambut peringatan HUT RI. Ia juga menambahkan rangkaian kegiatan mulai dari karnaval budaya, fun run, senam merdeka, donor darah, dan hiburan serta pasar malam UMKM akan memeriahkan HUT RI ke-80 tahun ini. Sebelumnya, pemerintah sudah melaksanakan 2 kegiatan yaitu Anjang Sana atau Bakti Sosial ke 10 panti asuhan dan Gerakan Pangan Murah. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah 1M. Jadi kami ada 11 seksi untuk agenda-agenda kegiatan kami. Dan juga ada beberapa dukungan dari Bank Indonesia seperti itu ya. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, satu di antara kegiatan yang bakal digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Merauke adalah Karnaval Budaya. Jelang karnaval, penyewaan busana adat mengaku alami peningkatan pesanan. Kabupaten Merauke bakal menggelar karnaval jelang peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Sejumlah instansi, sekolah, dan komunitas etnis akan berpartisipasi dalam karnaval budaya. Karnaval budaya bukan hanya sekedar tren, melainkan juga menunjukkan wujud nyata dari upaya pelestarian budaya Nusantara. Jelang karnaval, peserta mulai menyiapkan busana adat yang akan dikenakan, baik membuat sendiri, membeli, hingga menyewa pakaian adat. Rani, salah satu pemilik bisnis penyewaan busana adat, mengatakan jelang karnaval, penyewaan baju adat di tokonya meningkat dibanding hari-hari biasanya. Harga penyewaan busana adat di tokonya dibanderol mulai dari Rp100.000 hingga Rp300.000 untuk ukuran anak kecil sampai dewasa. Menurutnya jenis busana adat daerah yang selalu habis tersewa adalah busana adat Jawa, Makassar, Bali, dan Papua ketika ada perayaan karnaval. Kalau untuk tahun ini ya lumayan meningkat dari tahun ke tahun.
permintaannya sebenarnya lebih meningkatnya itu dalam artian lebih kompleks sih. Kebetulan di penyewaan baju adat Nusantara ini kami karena sesuai judulnya, sesuai nama tokonya ya, jadi dari Sabang sampai Merauke itu kebetulan ada perwakilan setiap provinsi. Jadi dari Aceh, dari Batak, semuanya ada, Kalimantan, Sulawesi, Papua, semuanya ada, dari Pulau Jawa juga beberapa juga ada. Mulanya usaha penyewaan milik Rani merupakan sanggar tari. Namun karena permintaan untuk menyewa pakaian adat milik sanggarnya yang cukup tinggi, sehingga peluang ini dimanfaatkan sebagai potensi penghasilan. Rani mengaku dalam setiap event seperti karnaval mampu meraih pendapatan hingga 15 juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saling klaim kemenangan paslon PSU Pilgub Papua. Selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Frankie Wohel dalam Kompas Merauke. Saudara, dua pasangan gubernur dan wakil gubernur Papua mengklaim menang dalam pemungutan suara ulang pemilihan gubernur Papua. Kedua pasangan calon pun mengumumkan kemenangan secara bersamaan. Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua, yakni Ben-Hur Tomimano, Konstan Karma, dan Matius Fakiri Aryoko Rumaropen, saling klaim menang dalam pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua yang berlangsung pada 6 Agustus lalu. Pasangan calon nomor urut 1, Ben-Hur Tomimano, Konstan Karma, mengklaim menang dengan perolehan 50,72% suara. Sementara pasangan nomor urut 2 memperoleh 49,28% suara atau selisih 1,44% suara. Pasangan BTM CK menyebut jumlah suara ini merupakan hasil tabulasi dari formulir C salinan yang dikumpulkan pada saksi dari seluruh TPS di 8 kabupaten dan 1 kota yang telah tervalidasi serta dicocokkan dengan data yang dipublikasikan melalui Sirekap Komisi Pemilihan Umum. Pasangan nomor urut 1 BTM CK memperoleh 50,72% atau 259.886 suara. Pasangan nomor urut 2 memperoleh dukungan 49,28% atau 252.507 suara. Sementara itu, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Matius Fakiri Aryoko Rumaropen, juga mendeklarasikan kemenangan dalam pemungutan suara ulang Pilgub Papua. Pasangan yang akrab disapa Mario ini mengklaim telah unggul dalam perhitungan suara pada PSU Pilgub Papua dengan meraih 52,10% suara. Sementara lawannya Ben-Hur Tomimano Konstan Karma memperoleh 47,90% suara dari total 93% suara yang masuk. 02 menang. Doakan terus supaya jumlah suara rakyat pemilih semakin bertambah dan terus bertambah sampai akhir perhitungan suara. Vindi Ratmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Ketua Komisi Pemilihan Umum Papua, Diana Rumbiak, meminta kedua pasangan calon bersama tim sukses tidak saling klaim menang dalam PSU Pilgub Papua. KPU meminta agar menunggu hasil resmi yang akan dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Menyikapi saling klaim kemenangan yang disampaikan oleh dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua angkat bicara. Ketua KPU Papua, Diana Dortea Simbiak, mengatakan klaim kemenangan kedua pasangan calon serta perbedaan data yang disajikan oleh berbagai lembaga survei justru berpotensi menimbulkan kebingungan dan kegaduhan di tengah masyarakat. Diana menyebut saat ini pihaknya masih menunggu rampungnya rekapitulasi dari 8 kabupaten dan 1 kota, sehingga kedua paslon dan masyarakat diminta bersabar menunggu hasil PSU Pilgub Papua yang akan diumumkan secara resmi oleh KPU.
Ketua KPU meminta seluruh pihak untuk menghormati proses demokrasi ini dan tetap menjaga suasana kondusif hingga pengumuman hasil final oleh Komisi Pemilihan Umum. Secara resminya itu kan di KPU, jadi sabar, tenang, nanti yang tepat untuk boleh menyampaikan secara resmi sesuai dengan jadwal dan tahapan dan sesuai dengan regulasi kita tetap mempedomani itu agar nanti ketika kita sudah rekap untuk 1 kota dan 8 kabupaten, maka kita pun akan membaca keseluruhan dan kita juga akan menetapkan dan kita mengetahui siapa yang perolehan suara terbanyak. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Sorotan lainnya, saudara, sempat terombang-ambing di tengah laut selama 12 jam. Bocah 10 tahun berhasil ditemukan dalam keadaan selamat di tengah laut Supiori, Papua. Sempat hilang saat ikut memancing di laut, seorang anak bernama Nando Mayer, 10 tahun, warga kampung Insubabi, distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori, Papua, akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat setelah 12 jam terombang-ambing di tengah laut. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito, menerangkan insiden ini bermula ketika korban yang masih di bawah umur melaut bersama kakeknya menggunakan 2 perahu, yakni perahu motor fiber dan perahu dayung. Saat sang kakek menjaring ikan, tali jangkar perahu motor yang ditumpangi korban diduga terputus, sehingga perahu tersebut hanyut terbawa arus bersama korban di dalamnya. Sadar cucunya hilang, sang kakek melakukan pencarian mandiri hingga sekitar pukul 19 waktu Indonesia Timur sebelum akhirnya kembali ke kampung untuk melapor ke aparat kepolisian. Merespon laporan itu, personil Babin Kamtibmas Desa Aruri, Bribka Alex Waramuri, dan warga kemudian membentuk tim dan melakukan pencarian terhadap korban. Proses pencarian dilakukan semalaman menyusuri wilayah perairan Aruri hingga Numfor. Dan akhirnya korban berhasil ditemukan sekitar pukul 6:46 waktu Indonesia Timur. Pasca temuan ini, korban lalu dibawa ke darat dan diberikan penanganan medis. Merespon kejadian tersebut, Babin Kamtibmas Kampung Aruri, Polres Supiori, Bribka Alex Waramuri, dibantu beberapa warga segera melakukan pencarian. Dan setelah melakukan pencarian sekitar 12 jam, alhamdulillah puji Tuhan, pagi ini sekitar pukul 6, korban atas nama Nando Mayer berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Tanggapan pengunjung kafe soal royalti lagu selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Frankie Wohel dalam Kompas Merauke. Memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan dan hari ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-80, insan pecinta otomotif menggelar kegiatan rally yang tidak hanya menampilkan konvoi kendaraan, tetapi juga mengangkat potensi lokal dan pariwisata daerah. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung hingga 17 Agustus mendatang. Dalam rangka menyambut HUT RI dan HUT Maluku ke-80, komunitas otomotif Maluku menggelar rally bertajuk Jelajah Wisata Pulau Ambon. Kegiatan yang dilakukan untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan ini, sekaligus juga untuk mempromosikan destinasi wisata di Pulau Ambon. Pada rally kali ini, rute yang akan dilintasi peserta yakni jalur lingkar Pulau Ambon, dengan jumlah peserta yang terlibat mencapai 206 kendaraan roda 4 dan 100 kendaraan roda 2. Kegiatan yang dijadikan sebagai ajang silaturahmi antar komunitas otomotif ini juga dijadikan untuk sarana promosi wisata dan potensi lokal dari desa-desa yang dilewati. Menyelenggarakan kegiatan ini guna memeriahkan HUT Provinsi ke-80. Kegiatan ini pun juga bisa menjadi satu sarana untuk mempromosikan destinasi-destinasi wisata yang ada di Pulau Ambon. Kami pun dari panitia menyediakan lomba fotografi maupun juga mini vlog yang mereka pun juga bisa
memberikan testimoni terkait dengan komoditi-komoditi pangan lokal dari tiap-tiap desa yang mereka lalui. Untuk meramaikan kegiatan ini, panitia juga melibatkan pelaku UMKM dari berbagai wilayah di Pulau Ambon untuk berpartisipasi, sehingga para peserta rally nantinya akan berinteraksi langsung dengan pelaku usaha yang menjajakan komoditi khas dari masing-masing desa. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Dari Papua Barat Daya, saudara, satu sekolah di Kabupaten Sorong terpaksa harus dihentikan penyaluran makan bergizi gratis. Hal ini bersamaan dengan beredar video di hari yang sama makan bergizi gratis pada salah satu sekolah ditemukan adanya belatung. Sejumlah sekolah di Kelurahan Malagusa, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, hari ini tidak menerima makan bergizi gratis. Lantaran beredar video yang menunjukkan adanya belatung dari makanan bergizi gratis yang disediakan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Yayasan Cahaya Ufuk Timur. SMA Negeri 2 Aimas saat dikonfirmasi pihak sekolah menyebut Jumat ini sekolah tidak menerima makan bergizi gratis. Lantaran informasi dari pihak dapur terjadi kehabisan gas sehingga tidak tersedia makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis baru diterima SMA Negeri 2 selama 14 hari. Dan hari ini tidak diantarkan oleh dapur SPPG. Pak, kalau boleh tahu sekolah sini mendapatkan MBG dari dapur mana, Pak? Dari dapur Hotel Aimas dari sini. Jadi dari Hotel Aimas ya. Ya, tadi saya ditelepon oleh pihak dapur MBG, katanya sudah siang dan juga katanya gasnya habis. Jadi mungkin proses masaknya terganggu. Jadi disampaikan nanti hari Senin. Sementara itu, dari pantauan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Yayasan Cahaya Ufuk Timur yang ada di Distrik Aimas, Jalan Baru Kelamono, Kabupaten Sorong, terpantau ada sejumlah ompreng makanan yang masih terikat di luar area dapur. Sejumlah pekerja juga terlihat masih melakukan aktivitas di area dapur. Hingga saat ini, pihak yayasan belum bersedia dikonfirmasi terkait kejadian ini. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, royalti lagu yang marak dibahas belakangan ini turut mendapat respon dari pengunjung kafe di Merauke. Berikut sejumlah tanggapan muncul dari para pelanggan kafe. Kebijakan royalti musik di ruang publik menuai beragam tanggapan, tak terkecuali dari pengunjung coffee shop di Merauke. Salah seorang pengunjung, Zikri, menyebut sisi positif dari isu royalti adalah lagu yang diciptakan dapat dihargai dengan royalti. Ada positifnya ya, mungkin para pencipta lagu mungkin kan mereka kan sudah menciptakan lagu, jadi mungkin kalau yang meminta royalti itu mungkin mereka ingin karyanya mereka dihargai. Sementara itu, pengunjung lainnya, Dewi, merasa sedih bila aturan royalti membuat kedai kopi maupun kafe takut memutar musik untuk menghindari denda royalti. Bagi Dewi, salah satu alasan nongkrong di kedai yang memutar musik karena untuk mencari hiburan. Agak sedih. Kita juga sih, kita kan butuh hiburan ya. Di rumah kan udah tenang-tenang, keluar pengen kayak dengar musik gitu ya. Agak gimana juga sih kalau dihilangkan kayak gitu. Penerapan royalti musik tetap perlu diimbangi dengan kenyamanan pengunjung, agar hiburan dan penghargaan terhadap musisi bisa berjalan seiring. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Merauke edisi hari ini. Saya Frankie Wohel, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.